Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Gupron. Saya mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, Program Studi Manajemen semester 4, NIM saya 2892050006. Kali ini saya ingin mengerjakan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dosen pengampu Ibu Iva Masrifa SEMM. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang konsep sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Perkembangan teknologi yang semakin maju seperti saat ini membuat sistem informasi SDM mengeluarkan banyak inovasi terbaru sehingga dapat memudahkan perusahaan untuk mengelola data karyawannya. Dalam sebuah perusahaan dengan jumlah karyawan yang cukup banyak, pastinya terdapat sistem informasi sumber daya manusia yang berfungsi sebagai pengelola data karyawan agar lebih efisien. Sistem informasi sumber daya manusia adalah penggabungan antara sumber daya manusia dengan teknologi informasi melalui perangkat lunak SDM. Hal tersebut akan memungkinkan proses dan juga aktivitas SDM dalam perusahaan bisa dilakukan secara elektronik. Selanjutnya yaitu penggunaan sistem informasi sumber daya manusia ini bisa dikatakan sebagai perangkat lunak yang digunakan dalam perusahaan besar maupun kecil untuk mengurus sejumlah aktivitas sumber daya manusia seperti akuntansi, absensi, administrasi, hingga penggajian. Sistem informasi SDM memungkinkan perusahaan untuk merencanakan biaya dan pengelolaan SDM yang lebih efektif, sehingga perusahaan tidak perlu mengalokasikan dananya ke beberapa sumber daya lainnya. Di dalam beberapa kondisi, penerapan sistem informasi sumber daya manusia ini bisa meningkatkan produktivitas kinerja karyawan sehingga target perusahaan bisa segera tercapai. Selanjutnya yaitu meningkatkan efisiensi. Ditetapkan teknologi dalam suatu sistem tentunya mampu meningkatkan sisi efisiensi perusahaan, baik itu dari sisi performa hingga waktu. Prosesnya akan lebih cepat dan juga mudah sehingga proses pengajuan cuti ataupun jadwal keluar untuk tim sales semuanya bisa dilakukan oleh aplikasi. Seluruh hal tersebut sudah dibuat secara otomatis sehingga akan memudahkan tim HRD perusahaan. Selanjutnya itu manajemen data. Manfaat selanjutnya dari sistem informasi sumber daya manusia adalah manajemen data yang lebih baik. Dengan menggunakan sistem informasi sumber daya manusia, maka tim HR sudah tidak perlu lagi menyimpan ribuan data berkas secara manual dan pusing-pusing dalam mencarinya. Seluruh data tersebut tersimpan di satu tempat sehingga akan lebih mudah untuk dilacak dan diperbarui. Selanjutnya yaitu meningkatkan produktivitas. Manfaat yang satu ini berhubungan erat dengan efisiensi yang ada pada poin pertama. Bila perusahaan sudah berhasil memangkas waktu dalam seluruh urusan yang sifatnya manual, maka karyawan pun bisa melakukan pekerjaan lainnya atau bisa lebih fokus dalam menerapkan strategi demi mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya itu ada model sumber daya manusia berbasis sumber informasi manusia. Model sistem informasi sumber daya manusia dapat dilihat dari segi input, proses, dan output. Dari segi input, Harris terdiri dari 3 subsistem antara lain. Yang pertama adalah subsistem SIA atau disebut sistem informasi akuntansi, yaitu menyediakan data mengenai akuntansi bagi Harris. Jadi akan ada database yang berisi informasi lengkap mengenai sumber daya manusia baik yang berkaitan dengan keuangan ataupun non-keuangan. Selanjutnya adalah subsistem penelitian sumber daya manusia, mengumpulkan data melalui proyek penelitian khusus seperti penelitian, analisis dan evaluasi jabatan, dan penelitian keluhan. Yang ketiga itu adalah subsistem SDM, mengumpulkan data yang berkaitan dengan sumber daya manusia, organisasi, dan meliputi. Yang pertama itu ada contohnya intelijen pemerintah. Pemerintah menyediakan data serta informasi agar perusahaan dapat menerapkan segala peraturan mengenai ketenaga kerjaan. Yang kedua itu adalah intelijen
intelijen pemasok. Pemasok menyediakan data dan informasi untuk perekrutan karyawan, contohnya pemasok dalam organisasi seperti pihak asuransi atau lembaga yang menjadi agen tenaga kerja. Yang ketiga itu intelijen serikat pekerja. Data dan informasi digunakan dalam hal pengaturan kontrak serta antara serikat pekerja dan perusahaan. Intelijen masyarakat selanjutnya itu adalah intelijen masyarakat global. Informasi yang menjelaskan tentang sumber daya lokal seperti perumahan, pendidikan. Lalu informasinya digunakan untuk membuat karyawan dan komunitasnya dapat terintegrasi dengan baik. Selanjutnya itu ada intelijen masyarakat keuangan. Data dan informasinya berisi tentang ekonomi untuk perencanaan personil. Selanjutnya yang terakhir adalah intelijen kompetitor, memberikan informasi mengenai praktik personalia dari perusahaan kompetitor dan mungkin informasi karyawan yang berpotensi direkrut oleh Anda. Selanjutnya itu konsep HRM atau Human Resource Management dan manfaatnya. Human Resource Management atau disebut HRM adalah usaha-usaha yang dilakukan perusahaan untuk mengelola karyawan agar mereka dapat memiliki performa yang lebih baik. Misalnya saja ketika Anda merekrut seorang karyawan, Anda tentu ingin mencari orang yang memang sesuai dengan kriteria perusahaan itu mungkin karena mereka akan lebih cocok, lebih bisa beradaptasi dan bertahan lebih lama dibanding dengan mereka yang tidak sesuai dengan budaya atau kriteria perusahaan. Selanjutnya selain itu ada hal yang namanya engagement. Karyawan yang tingkatnya engagementnya tinggi sudah pasti akan lebih produktif dan memiliki kualitas kerja yang lebih baik. Artinya jika perusahaan memiliki cara bagaimana karyawan tersebut memiliki engagement yang tinggi dengan perusahaan, berarti ia sudah mengelola karyawannya dengan tepat. Di sini peran divisi HRD dapat difungsikan. HR dapat menyediakan tools pelatihan, proses administrasi hingga manajemen skill karyawan yang penting untuk memperdayaan perusahaan. Selanjutnya ini yang dimaksud dengan Human Resource Management. HRM ini diciptakan untuk memaksimalkan performa karyawan dengan lebih efektif. Perusahaan akan memanfaatkan skill karyawan sesuai dengan keahlian yang mereka kuasai, dan penempatan posisi yang tepat nantinya karyawan diharapkan dapat bekerja sesuai dengan tanggung jawab yang masing-masing sesuai keahlian mereka. Selanjutnya, manfaat dari Human Resource Management adalah Human Resource Management memiliki berbagai manfaat di dalam perusahaan, yaitu ada beberapa di antaranya. Yang pertama, membina sumber daya manusia di perusahaan. HR memiliki peranan dalam membina karyawan supaya kinerja mereka semakin baik dan memastikan mereka berada pada posisi pekerjaan yang tepat. Hasilnya mereka dapat memiliki performa yang lebih maksimal lagi. Yang kedua itu mencapai tujuan perusahaan. Pemanfaatan HRM salah satunya adalah untuk mempercepat tercapainya tujuan perusahaan. Berbagai cara dilakukan agar pemanfaatan sumber daya manusia serta operasional perusahaan dapat berjalan lebih efektif, sehingga perusahaan dapat meraih keuntungan. Yang ketiga itu adalah menghemat waktu dan biaya. Pemanfaatan Human Resource Management secara optimal tidak hanya akan menyingkat waktu, tetapi juga bisa, misalnya saja salah satu caranya adalah menggunakan sistem high-risk seperti talenta yang akan membuat proses administrasi HR lebih mudah dan cepat eksekusinya. Selanjutnya adalah sumber daya manusia tradisional. Di sini pengertian manajemen tradisional adalah sistem dalam manajemen yang berperan penting sebagai orang pada posisi agar dapat mempertahankan status quo dan mengendalikan bawahannya agar mematuhi peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada saat ini, perkembangan usaha semakin meningkat guna untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat, yang mana dapat kita lihat dari banyak perusahaan baru yang punya kualitas serta produk yang disenangi masyarakat. Yang mana pada awalnya berdiri perusahaan kita akan menganggap keuntungan
sebagai tujuan utama, sehingga akan menghalalkan semua cara untuk mendapatkan keuntungan. Dan bila kita lihat bahwa keuntungan yang diperoleh bukanlah hasil dari satu pihak, melainkan dari karya banyak orang yang membuat produk perusahaan yang disenangi oleh masyarakat, yang mana produk tersebut berkualitas, menarik, dan harga relatif terjangkau. Selanjutnya adalah ini ada rancangan kerja manajemen tradisional. Di sini ada pun rancangan kerja dari manajemen tradisional, yaitu yang pertama adanya perbedaan yang mencolok tentang pekerjaan thinking serta doing. Yang kedua adalah manajer serta staf pembantunya punya tanggung jawab agar menentukan kewajiban pekerja, prosedur, serta metode untuk melaksanakan pekerjaan, merinci mekanisme kerja, menentukan langkah yang harus diambil, serta aturan yang harus ditaati. Yang ketiga adalah hal yang tak termasuk dalam uraian tersebut diserahkan kepada pemimpin. Yang keempat, karyawan harus meminta petunjuk dari pemimpin dalam menanggapi persoalan yang berkaitan dengan pekerjaan. Yang kelima yaitu hubungan pekerjaan bersifat kaku antara anggota dengan atasan. Yang keenam itu adalah hubungan kerja antara anggota juga dikendalikan oleh secara ketat oleh aturan yang bersifat formal, secara terkontrol dan juga ketat. Yang tujuh adalah mekanisme hubungan kerja serta pertanggungjawaban adalah kewajiban atasan, sementara anggota diharapkan mematuhi aturan yang telah ada. Sekian, saya Muhammad Rizky Gupron. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.